Halo semuanya, hari ini kami ingin mempresentasikan modul pembelajaran Business Simulation EduGate. Pertama yang akan kita bahas tentang alur Business Simulation itu adalah planning, analisis, strategi sistem, dan skenario effect, ataupun kesalahan dalam sistem. Yang pertama, analisis terlebih dahulu harga dari vendor pricing dan harga dari customer. Terus, saat periode dimulai, direktur itu merencanakan seberapa banyak yang akan diproduksi. Terus, HR yang bertanggung jawab untuk merekrut sejumlah pekerja yang diperlukan. Selanjutnya, purchasing mengevaluasi dan memperoleh bahan dengan harga terendah yang sesuai dengan jumlah produksi. Setelah dibeli bahan baku, bagian produksi akan membuat jus sesuai dengan rencananya. Yang selanjutnya keenam, setelah proses produksi selesai, jus akan masuk ke bagian sales dan tim sales harus menjualnya dengan harga yang tertinggi. Yang ketujuh, setelah semuanya siap, bagian dari accounting akan melunasi semua tagihan atau hutang yang muncul selama proses produksi. Oke, untuk planning, strategi, dan skenario give back. Untuk perencanaan setiap kelompok, mereka perlu mengidentifikasi jumlah yang akan diproduksi dan berdasarkan casing bank yang tersedia. Misal di awal periode akan diberikan uang 700.000 dan 3 labor masing-masing kelompok. Untuk 3 labor itu bisa mencapai kapasitas produksi maksimum 855.000 botol. Oke, dalam setiap periode akan diberikan waktu 20 menit dan dalam durasi tersebut setiap kelompok berkesempatan untuk meningkatkan jumlah produksi guna meraih keuntungan atau margin yang optimal. Untuk satu periode, strategi dapat dilaksanakan adalah dengan menambah jumlah pekerja secara bertahap, misalnya dari 3 labor menjadi 5, lalu meningkatkan jadi 7. Dengan cara ini dana yang ada itu mencukupi dan marginnya itu maksimal. Skenario give back ini biasanya muncul pada beberapa bulan tertentu, misalnya bulan April, Juni, Juli, dan Oktober. Dalam pembuatan give back diperlukan 3 macam jenis jus, yaitu jeruk, anggur, dan fruit punch. Dalam simulasi bisnis, pelanggan yang membeli give back adalah Grand Lucky Superstore give back. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Analisis business simulation terbagi menjadi 3 bagian, yaitu purchasing. Purchasing bertanggung jawab atas seluruh pembelian bahan baku atau barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dalam simulasi, purchasing harus bisa memperkirakan kebutuhan bahan berdasarkan target produksi tim. Selain itu, purchasing juga harus memilih supplier yang tepat dengan mempertimbangkan harga dan kualitas. Jika purchasing membeli bahan baku terlalu banyak, maka akan terjadi kelebihan stok yang meningkatkan biaya penyimpanan dan bisa menghambat arus kas. Sebaliknya, jika membeli terlalu sedikit, maka akan terjadi kekurangan bahan baku yang bisa menghentikan produksi dan menyebabkan kehilangan peluang penjualan. Yang kedua itu adalah sales. Bagian yang bertanggung jawab atas penjualan produk atau pendapatan perusahaan. Dalam simulasi, tim sales perlu melakukan analisis terhadap perilaku pasar dan menentukan strategi penjualan yang tepat. Keputusan sales juga harus disesuaikan dengan kondisi pasar, serta strategi bersaing dengan strategi yang tepat. Sales mampu meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi perusahaan dalam kompetisi. Yang terakhir itu adalah HR. HR harus bisa menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan beban produksi yang direncanakan. Jika kekurangan karyawan, proses produksi akan terhambat dan target penjualan tidak bisa terpenuhi. Namun jika kelebihan karyawan, maka biaya gaji akan meningkat dan membebani keuangan perusahaan. Oleh karena itu, HR harus membuat keputusan yang tepat dan merekrut dan mengolah karyawan agar perusahaan dapat beroperasi secara efisiensi. Dalam memainkan bisnis simulation educate, terdapat beberapa bug dan kesalahan yang biasa kita temui. Yang pertama itu bagian planning. Terkadang sistem itu error atau bug, sehingga harus ulang memplanning jus dan itu sedikit memakan waktu. Yang kedua itu bagian purchasing. Nah, purchasing ini salah membeli bahan baku yang harga yang lebih tinggi dan kelebihan membeli bahan baku sehingga bahan baku yang tersisa itu akan menjadi busuk. Contoh bahan baku itu seperti buah. Nah, buah ini tidak bisa disimpan untuk next periode. Yang ketiga itu bagian HR atau human resource. Nah, kelebihan mempekerja labor atau manajer. Jadi
ini akan membuat gaji membengkak dan tagihan kita juga membengkak dan profit ini akan menjadi turun. Yang keempat itu bagian sales. Sales ini menjual produk dengan harga yang rendah atau istilahnya jual rugi dan tidak membandingkan harga dengan customer lain. Nah, yang kelima itu bagian production. Bagian production ini biasanya tidak dapat memproduksi karena tidak menerima PO dari planning. Karena kenapa tak bisa terima PO dari planning? Karena ada terjadinya sistem bug atau sistem error. Yang terakhir itu bagian accounting. Bagian accounting ini harus mereka itu sering lupa membayar tagihan-tagihan sebelum akhir periode. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang di atas dapat kita hindari dengan berikut, yaitu yang pertama itu kita harus double cross check harga bahan baku dan pastikan tidak kelebihan membeli buah, karena jika buah yang tersisa itu tidak bisa dipakai pada next period. Yang kedua itu jangan mempekerjakan labor yang berlebihan. Semisal jika ingin menambahkan 2 labor dan yang tersedia saat ini hanya 3 labor, maka harus input 5 labor. Jadi yang kepakai itu luar 2 labor nantinya. Yang ketiga itu hindari penjualan produk dengan harga yang rendah. Harus memastikan jus yang diproduksi berapa dan berapa harga tertinggi untuk jumlah tersebut. Yang keempat itu memastikan sudah melunasi semua tagihan pada saat ingin pergantian periode. Selanjutnya intercompany. Dalam modul pembelajaran, istilah intercompany itu adalah transaksi antar perusahaan dengan tujuan dari intercompany itu yaitu kerjasama antar kelompok agar bisa mendapatkan harga bahan baku lebih murah. Jadi langkah-langkah dari intercompany itu dari seller, yang pertama itu pilih material dan atur harganya. Yang kedua itu aktifkan negosiasi. Kalau yang aktifkan negosiasi ini opsional. Jadi kita bisa memilih untuk mengaktifkan atau enggak. Yang ketiga itu atur kuantitas. Kita bisa masukin kuantitas maksimum untuk material yang tersedia untuk dijual. Yang keempat, kita bisa sesuaikan skala harga. Yang kelima itu proses pemesanan. Ketika ada notifikasi pesanan, kita bisa tinjau detailnya, mulai dari harga dan lain-lain. Yang keenam, pengiriman barang. Jika pesanan diterima, kita bisa klik delivery untuk mengirimkan barang dan tunggu pembayarannya. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.